Assalamualaikum Ustaz. Jajan ayah ini. Ya, Mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antas sana kenanya. Ada yang dibukain Ustaz. Audionya tacan ya. On. Ngantasannya dua orang lima tuh sebelas ya. Antasan 10 menit deh. Gitu. Ada.
Mikna Rajan Onset. Taj, taj. Oke. Antasannya 5 menit ya tuh. Bon, insya Allah. 8.15 ya. Nah, Bismillah. Dasa kawitan aina Sat. Pilih wong itu. ayo mangga, mangga. Kita nanti. Ya, baik. Izin membuka majelis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ini kemana ya? Ada nanti. Halo. Ya. Ya. Mohon maaf, ini mati laptopnya. Terus, Nah, kita mulai aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalamualaikum. wassalatu Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita atas takdir Allah dikumpulkan dalam majelis secara online. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan semoga majelis kita ini diberkahi Allah Ta'ala. Salat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sehingga kita semua dan orang-orang yang sehat dan istiqomah di bawah naungan sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Eh, Mohon maaf sebelumnya, tadi terkendala teknis. Baiklah, jazakumullahu khairan atas kehadiran para pemirsa jamaah kajian online. Alhamdulillah setiap Jumat malam dari pukul 8 hingga pukul 9 insya Allah kita mengikuti kajian membahas kitab Aqidah Thahawiyah karya Imam Ibnu Jabar At-Tahawi Al-Hanafi insya Allah bersama guru kita Al-Ustadz Deni Zamjani Hafizahullah Ta'ala Jazahumullahu khairan sudah berkumpul dengan kita semua. Untuk itu mari kita mengikuti menyimak langsung dari guru kita kepada Al-Ustadz Deni Zamjani Hafizahullah Ta'ala fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Baiklah sekalian, kita akan lanjutkan ya, karena pada pembahasan yang minggu lalu kita bahas tentang bahwa kita mesti mentaati ya, penguasa Islam yang mereka memerintahkan ya kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian di bagian 96, Walid mengatakan walat tabi'u as-sunnata wal jama'ata, dan kita mengikuti eh, sunnah dan jamaah. Itu maksudnya i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah ya. Dan penjelasan tempat berjalan mereka ya, eh, bahwa mereka adalah para pengikut sunnah Rasulullah SAW ya. Mereka ini mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, wa najtanibu asyudzud wal khilaf wal furqah, dan kita menjauhi hal-hal yang nyeleneh, nyimpang, menyelisihi dan perpecahan ya, memisahkan diri dari jamaah eh, kaum muslimin ya. Wa nuhibbu ahlal adli wal amanati, dan kita mencintai kepada orang-orang yang adil dan amanah, yang bertanggung jawab. Wa nabghadu ahlal juri wal khiyanah, dan kita membenci ya, eh, orang-orang yang zalim dan khianat ya. Yang dimaksud dengan mahabbah di sini adalah mahabbah ubudiyah ya. Jadi mahabbah kecintaan yang dilandasi dengan bahwa mencintai ini adalah bagian dari ibadah ya. Yaitu kita beribadah, nata'abbadu lillahi azza wa jalla bimahabbati ahlil adli wal amanah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menyukai kepada orang-orang yang adil dan amanah. Ya. Siapa ahlul adli ini? Ahlul Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang adil adalah ahlul Islam, pengikut Islam atau kaum muslimin, itu ahlus sunnah wal jamaah. Allazina ijtama'u alal haq, yaitu orang-orang yang mereka berkumpul di atas kebenaran ya. Maka keluar dari perkataan mu'allif ini dengan perkataan ahlul adli adalah orang-orang yang zalim ya, dan orang-orang yang eh, melakukan berbagai kebid'ahan gitu. Wa nabghadu ahlal juri wal khiyana, dan kita membenci kepada orang-orang yang melakukan kezaliman dan orang-orang yang melakukan pengkhianatan ya. Ya.
melakukan kezaliman, misalnya melakukan berbagai tindakan-tindakan kekerasan, ya, melakukan berbagai tindakan melampaui batas, gitu, teroris dan sebagainya. Wa naqulu, dan kita katakan, Allahu a'lam bima ishtabaha alaina ilmu. Allah yang paling mengetahui pada apa yang tersamar atas kita dengan ilmunya. Nah, dalam bagian ini, ya, dalam bagian ini menjelaskan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ini mengembalikan, ya, ilmu itu kepada orang yang mengetahuinya. Ya. Jadi mereka ini tidak mengatakan dan tidak meyakini sesuatu kecuali apa yang nampak bagi mereka dari Al-Quran dan Sunnah, gitu. Nah, jadi di mana ayat-ayat yang muhkam sudah jelas, ya, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Di antaranya adalah eh, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang muhkam, dan ayat-ayat ini sebagai induk dari Al-Quran. Tapi ada ayat yang mustabihat, ayat-ayat yang masih samar. Ya. Maka hal-hal atau ayat-ayat yang masih samar, maka ini dikembalikan eh, kepada para ulama, gitu. Jadi wa naqulu Allahu a'lam bima ishtabaha alaina ilmu. Ya. Dan kita katakan Allah yang lebih tahu pada apa yang samar atau masih tidak jelas bagi kita ilmunya. Itu. Maka jika ada ayat-ayat yang sifatnya samar, maka ini kembalikan ilmunya kepada orang yang mengetahuinya, ya. Jadi ayat-ayat yang eh, tidak jelas, ya, atau tidak, atau samar, ya, atau masih bercampur, ya, tidak, lam yatabayyan wa lam yattadih, tidak jelas, tidak terang, ya, maka kembalikan kepada orang yang tahuinya, ya. Eh, Lebih jauhnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya misalnya apa sih maknanya alif lam mim di Fawatihus Suwar, ya. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya, ya. Atau siapakah nama-nama Ashabul Kahfi, ya. Nama-nama Ashabul Kahfi ini hal-hal yang belum jelas, ya. Maka kita kembalikan kepada eh, yang mengetahuinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan yang selamat, ya. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min al fitnah wa at-ta'wilih, ya. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya zaik, ya, ketergelinciran, maka mereka ini mengikuti ayat-ayat yang masih samar dari Al-Quran ini. Ya, karena apa? Ibtiga al-fitnah, karena menginginkan fitnah, wabtiga at-ta'wili, dan menginginkan penjelasannya.
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Eh, dan tidak ada yang mengetahui akan ayat-ayat ini kecuali Allah. Ya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna, adapun orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengatakan amanna kullum min indi rabbina. Ya, kami beriman dan semuanya baik ayat yang muhkam maupun yang mutasyabih, ya, yang masih samar belum jelas, ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diturun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal hajju wal jihadu, haji dan jihad madiyani ma'a ulil amri minal muslimin. Nah, di sini mu'allif menyatakan bahwa haji dan jihad, ya, haji dan jihad ini, oh ya, ada terlewat ya. Wa naral masha adalah khuffaini, dan kita melihat, ya, dan kita berpandangan bahwa mengusap atas dua sepatu bis safari ketika safar, wal khadari, dan ketika tidak safar, ya, atau mukim, kama ja'a fil asar, sebagaimana telah datang dalam hadis, ya. Nah, dalam hal ini Alif rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang salah satu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yaitu disyariatkannya mengusap dua sepatu, ya, disyariatkannya mengusap dua sepatu, al-masu alal khuffaini, ya, walaupun ini mengusap dua sepatu ini bukan bagian dari masalah akidah, ya, tapi ini bagian dari masalah-masalah amaliyah atau fikih, ya. Akan tetapi mengapa Imam Abu Ja'far At-Tahawi meletakkannya mengusap sepatu itu di eh, kitab beliau ini? Karena orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, ya, mereka ini tidak eh, membolehkan atau melarang mengusap sepatu itu. Jadi mereka tidak berpendapat bahwa eh, mengusap kedua sepatu adalah bagian dari syariat, gitu. Itu. Jadi eh, ciri ciri Ahlus Sunnah adalah menetapkan adanya mengusap dua sepatu atau kaos kaki, ya. Ya. Al-masu al-khufain. Maka ini meninggalkan mengusap kedua sepatu atau dua kaos kaki, ya, sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki, ya, ketika berwudu. Maka ini yang membedakan mana ahlus sunnah dan eh, bukan ahlus sunnah, ya. Di mana ada kelompok yang menyimpang seperti tadi, kaum kaum Rafidhah, ya, yang mereka berpendapat bahwa tidak disyariatkan mengusap dua sepatu atau dua kaos kaki sebagai pengganti dari membasuh kedua
kaki ketika berwudu, ya gitu. Maka ini di eh, apa dimasukkan fikih ini sebagai bagian dari eh, ciri ahlus sunnah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Karena ya mungkin dulu eh, orang-orang Syiah ini banyak menguasai kaum muslimin, ya gitu. Jadi paham-paham mereka banyak tersebar, ya. Oleh karena itu ini dibedakan mana ahlus sunnah mana yang bukan, ya. Dan ini mengusap kedua sepatu ini sebagaimana boleh dilakukan, ya, baik ketika dalam perjalanan maupun ketika kita tidak bepergian. Ya. Kalau sedang perjalanan berarti ini selama 3 hari 3 malam, dan kalau bepergian selama 2 hari 2 malam. Ya. Kama jaa fil asar, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Maksudnya di mana Rasulullah SAW melakukan mengusap kedua sepatu beliau, ya, ketika beliau safar maupun tidak safar, ya, sebagai hukum yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ya. Jadi disebutkan dalam berbagai hadis, walaupun kata-kata asar di sini maksudnya khobar atau hadis Nabi, ya. Eh, jadi meliputi asar itu meliputi apa yang datang dari Nabi dan juga selain Nabi, ya, yaitu dari para sahabat atau tabi'in. Ya. Adapun yang mengisyaratkan bolehnya mengusap kedua sepatu dalam wudhu, ya, sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki adalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai kedua sikutnya, sampai sikut-sikutnya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dan hendaklah kalian mengusap kepala kalian dan kaki-kaki kalian ila ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, sekalian sini kita perhatikan kata wa arjulikum itu yang Arabnya kasr, ya, kasr di akhir, itu jamak taksir. Nah, diatafkan ke mana? Ke biru usikum. Jadi ma'tuf alaihnya adalah biru usikum dengan huruf ataf waw, ya. Jadi secara letterlock bahwa ayat ini, hendaklah kalian mengusap biru usikum, kepala kepala kalian, dan mengusap kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka berdasarkan ayat ini, sebagian para ulama beristidlal atau mengambil dalil bahwa ketika wa arjulikum itu kasrah, ini menunjukkan disyariatkannya mengusap kedua sepatu, ya. Tapi syaratnya tidak boleh sepatunya dicopot, ya, selama 3 hari perjalanan dan atau 2 hari mukim. Itu sepatunya atas kakinya tidak boleh dicopot, ya, atau dibuka, gitu. Maka kalau dibuka atau dicopot, maka ini batal, ya.
gitu. Jadi ciri dari orang-orang yang penyimpang itu adalah salah satunya tidak mau mengusap sepatu ketika mereka berwudu. Ya, gitu. Kemudian qala al-mu'allif wal hajj wal jihad madiyani ma'ulil amri minal muslimin birrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah wala yubtiluhuma syai'un wala yunkiduhuma. Haji dan berjihad ini berlaku ya, berlaku bersama para penguasa dari kaum muslimin ya. Wanara dan kita melihat ya, birrihim wa fajir, baik orang birrihim, baik penguasa mereka itu baik ya, dan para penguasanya orang-orang yang zalim ya, kiamat sampai hari kiamat. Wala yubtiluhuma wala yunkiduhuma, ya, tidak membatalkan keduanya sesuatu pun, dan tidak ada yang eh, apa membatalkan atau merusaknya sedikit ya. Yang berdasarkan hal ini bahwa eh, haji dan jihad ya, haji dan jihad ini berkaitan dengan para penguasa kaum muslimin yang mereka berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ini berlaku sebagaimana yang telah lalu bahwa kita sholat di belakang para penguasa yang baik yang baik, penguasanya bagus saja, atau yang atau mereka penguasa yang soleh maksudnya, atau mereka melakukan dosa-dosa besar ya, kecuali kalau penguasanya melakukan dosa pembatal keislaman ya. Ada kufran duahan yang ada hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal hajj wal jihad dumadiyani berlaku, atau maksudnya wajib ya, wajib ya, bersama pemimpin kaum muslimin ya, baik eh, baik mereka penguasanya orang-orang yang baik atau mereka orang-orang yang fajar atau pelaku-pelaku dosa besar-besar itu. Ini nih maksudnya wajib ya, keduanya wajib, yaitu haji dan jihad ya. Nah di sini eh, maksudnya para penguasa ini wajib memberikan komando ya, memberikan pengurusan pada urusan ibadah haji dan juga jihad ya. Nah, jihad ini ada dua, ada jihad difa, ada jihad tolak ya. Jihad jihad difa atau jihad yang sifatnya membela diri ya, sifatnya membela diri ya, yaitu ketika orang-orang kafir sudah masuk atau menguasai wilayah-wilayah kaum muslimin ya. Maka di sini
Wajib kaum muslim ini berjihad, ya, membela tanah air mereka, membela agama mereka, ya, gitu. Ya, ini wajib dipertahankan, karena sifatnya dipa untuk membela diri, ya. Maka kaum muslimin ini wajib membela dirinya, membela wilayahnya ketika orang-orang kafir sudah masuk ke kampung-kampung mereka, eh, masuk ke jalan-jalan mereka, menyerang mereka. Nah, baik laki-laki maupun perempuan wajib ini membela diri mereka dan tanpa harus ada komando atau perintah dari penguasa. Ya. Yang kedua ada jihad tolak atau jihad ekspansi kalau bahasa kita, ya. Nah, jihad yang seperti ini adalah jihad yang wajib di perintah di bawah pimpinan para penguasa Islam, ya, itu wajib para ulatul amri muslimin ini melakukan koordinasi, melakukan komando pengurusan atau memimpin jihad yang sifatnya tolak atau sifatnya menyerang negara-negara lain, negeri-negeri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Birrihim wa fajirihim maksudnya orang-orang yang istiqomah di antara mereka dan orang-orang yang eh, tidak taat, ya, tidak istiqomah atau melakukan dosa-dosa besar. Ila kiamis saati sampai hari kiamat la yubtiluhuma syai'un sesuatu pun tidak bisa membatalkan keduanya haji dan jihad wala yanquduha dan syai'un dan tidak dihancurkan, ya, tidak dibatalkan. Nah, jadi itu bagian ke 100, ya. Kemudian mu'alif mengatakan wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna allaha qad ja'alahum 'alaina hafizin. Wa nu'minu dan kita beriman bil kiramil katibin dengan para malaikat yang mulia, ya, yang mencatat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai penjaga amalan kita. Wa nu'minu bi malakil mauti dan kita beriman terhadap malakul maut. Al-mu'akkali bi qabli arwahil alamin yang malakul maut ini yang diserahi untuk mencabut arwah seluruh alam, ya. Nah, dalam bagian ini, ya, Walid menyatakan tentang rukun iman kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Wa nu'minu bil kiramil katibin, ya. Dan kita beriman terhadap eh, yang mulia yang menuliskan amal-amal kebaikan manusia, ya. Di sini mu'alif hanya menyebutkan sebagian iman kepada para malaikat, ya. Di mana pada bahasa-bahasa lalu, ya, mu'alif ini menyajikan juga tentang iman kepada malaikat seperti iman kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya, beriman kepada para malaikat namanya Mikail, gitu. Nah, kemudian mu'alif di sini menyebutkan tentang iman terhadap para malaikat, salah satunya mengimani membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dua malaikat di setiap manusia, ya. Untuk apa? Untuk mencatat amal-amal
perbuatan manusia. Allah berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ya eh, satu ucapan terlontar dari mulut, ya dari mulut kita atau dari lidah kita ya berbicara mengeluarkan kata-kata kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat. Raqibun atid. Jadi raqib atid itu ini sifat malaikat ya. Raqibun atid yang mengawasi ya, yang mengawasi, yang mendampingi gitu. Jadi malaikat ini, malaikat. Nah, jadi sini wa nu'minu bil kiramil katibin, dan kita mengimani terhadap para malaikat yang mencatat amal kebaikan. Ya. Eh, ada malaikat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katib. Sesungguhnya atas kami itu ada yang menjaga, yang mulia dan mencatat. Ya. Jadi malaikat ini karamun Allah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, katibina li amali bani Adam. Malaikat ini yang menuliskan seluruh perbuatan-perbuatan anak Adam. Ya. Jadi mereka ini menuliskan segala sesuatu dari perbuatan manusia. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa eh, tidaklah ucapan ah ya atau aduh atau apa ya itu sudah dicatat mereka. Mereka sangat cekatan sekali untuk mencatat amalan-amalan. Jadi tidak hanya ucapan biasa, tapi ucapan mengeluh, aduh, gitu. Atau ucapan penuh kesakitan itu sudah langsung dicatat oleh mereka. Gitu. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, ya, yang eh, mencatat semua perbuatan manusia. Ya. Maka semua yang muncul dari manusia, dari ucapan, dari perbuatan, ya. Mereka ini mencatatnya, mereka ini menuliskannya, ya. Bahkan setiap perbuatan eh, apa itu sudah dicatat ya oleh malaikat. Ya. Dan setiap perbuatan itu langsung dicatat, terutama perbuatan baik, ya gitu. Sampai kemudian orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka ini berkumpul di sholat subuh dan sholat asar. Jadi malaikat malaikat ini yang mencatat amalan eh, manusia ini, ya ini berkumpul pergantiannya itu di waktu sholat subuh dan sholat asar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikat bin nahar." Saling bergantian, ya, saling menggantian mereka untuk kalian, malaikat
di waktu malam dan malaikat di waktu siang. Yajtami'una fi sholati subhi, mereka berkumpul di salat subuh. Wa fi sholatil asri, dan di salat asar. Jadi maksudnya malaikat yang menjaga setiap manusia itu, ini yang menuliskan setiap manusia itu. Ini pergantiannya siang malam. Ya. Di mana malaikat yang mendampingi manusia eh, di waktu malam, ini mulai dari subuh sampai asar. Kemudian datanglah malaikat yang mencatat amalan di waktu malam, yaitu dari asar sampai subuh, sampai terbit matahari atau terbit fajar, maaf ya. Gitu. Makanya berkumpul. Ya. Dan amalan itu kemudian di setiap hariannya disetorkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu. Maka orang yang tidak sholat, ya, karena Allah akan bertanya ketika malaikat menyetorkan amalan, sedang apa amal kami yang kau tinggalkan, ya, maka malaikat menjawab, taraknahu wa huwa yusalli, kami tinggalkan dia dalam keadaan sholat, ya. Kemudian dan kami mendapati dia sedang sholat, gitu. Terus menerus setiap hari seperti itu. Itu wa nu'minu bi malakil mauti al muwakkali bi qabdi arwahil alamin. Nah, dan kita beriman terhadap malakul maut yang diserahi untuk mencabut arwah atau ruh dari seluruh alam. Nah, kalau tadi membahas tentang malaikat yang mencatat amalan, ya, di sini Ma'alif menjelaskan tentang malaikat yang mencabut nyawa, ya. Eh, namanya malakul maut, ya, bukan Israel. Kalau nama Israel itu ini hadisnya dhaif dan berasal dari Israiliyah, ya. Maka tidak, ini berasal dari Israel, dari cerita Israel, di mana malaikat mencabut nyawa itu disebut dengan malakul maut, ya, gitu. Nah, jadi wajib kita mengimani terhadap malakul maut ini dan sebagai malaikat eh, yang mencabut nyawa, ya, sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwan sekalian, sudah jam 9. Kalau ada pertanyaan, ya mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, ya. Kayaknya sudah jelas, ya. Eh, Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Baik para jamaah pemirsa di rumah, silakan bila ada pertanyaan mengenai materi malam ini, dipersilakan. Karena Ustaz izin bertanya. Ya, Oh silakan. ya, silakan, Pak. Ustaz. Baik. Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya nah, untuk ibadah haji Ustaz. Karena kan ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau iya, misalkan iya. di Indonesia ini kan Ustaz, untuk antrian haji itu sampai bertahun-tahun gitu Ustaz ya. Kalau misalkan nanti ke depannya eh, Allah takdirkan mampu begitu. Namun kan untuk kuota haji itu nunggunya kalau sekarang kan berubah lagi peraturannya begitu Ustaz. Sampai beberapa tahun apakah ibadah haji itu tetap wajib begitu Ustaz? Mungkin itu saja Ustaz pertanyaannya. Jazakallah khairan.
Ya, eh haji itu eh, eh, ini wajib ya, rukun Islam yang kelima. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Eh, dan Allah mewajibkan kepada manusia ya untuk mengunjungi Baitullah, maksudnya mengunjungi Baitullah Ka'bah untuk melakukan ibadah haji ya. Tapi dengan syarat eh, manis tato'a ilaihi sabila ya. Orang yang mampu di jalannya ya. Jadi ibadah haji itu memang wajib ya, tapi bagi yang mampu di jalannya. Oleh para ulama fikih dijelaskan bahwa ada syarat sah haji, ada wajib haji ya. Syarat sah haji misalnya orangnya seorang muslim balik ya, kemudian akalnya waras, kemudian memiliki bekal ya untuk eh, memiliki ongkos untuk melaksanakan ibadah haji ya. Kemudian eh, itu syarat sah ibadah haji ya. Kemudian ada makna istita'ah atau syarat wajib haji. Syarat wajib haji diantaranya adalah aman dalam perjalanan hajinya. Aman dalam hajinya, tidak terjadi kerusuhan atau peperangan, pembunuhan ya. Eh, Nah, bagaimana misalnya dengan sekarang yang terjadi apa antrian haji yang sangat lama ya, yang sangat lama eh, yang mencapai belasan bahkan puluhan tahun konon katanya ya. Nah, iwan sekalian di sini bagaimana kalau seseorang punya eh, apa biaya untuk ibadah haji ya. Apakah dia wajib melaksanakan ibadah haji dengan masa antrian yang sangat lama? Contoh misalnya, kalau sekarang ibadah haji itu biayanya 58 juta katanya ya, 58 juta. Nah, antum punya uang 58 juta ya. Apakah ini sudah wajib haji atau tidak ya? Gitu. Punya uang nih 58 juta. Ditambah untuk bekal keluarga misalnya 5 juta dan sebagainya adalah 70 juta gitu. Apakah sudah wajib melaksanakan ibadah haji? Ya. Kalau daftar sekarang maka diperkirakan berangkatnya misalnya 2080 gitu ya atau 2060 ya itu. Apakah sudah wajib haji atau tidak? Nah, itu masalahnya ya. Berbeda kalau antum belum punya belum atau tidak punya uang seperti itu, ya, tidak punya biaya. Misalnya hanya beli kuota saja, kuota kursi maksudnya, kursi simpan di bank misalnya 25 juta, kemudian daftar ke Kemenag, kemudian dapat kuota tahun sekian. Nah, sebenarnya itu tidak wajib ibadah haji.
ya. Jadi itu sebenarnya orang-orang yang hanya punya uang 25 juta itu tidak disebut wajib melaksanakan ibadah haji gitu. Jadi tidak kena, dia tidak kan sisanya dicicil ya. Yang penting 25 juta itu ada dapat kuota kursi, kemudian eh, apa selama sekian tahun dia mencicil sampai lunas kan. Sebenarnya cicilan itu bukan syarat, tidak termasuk makna istitoah. Ya. Jadi tidak termasuk makna kategori mampu melaksanakan ibadah haji. Kan nama orang nyicil itu berarti tidak mampu, ya. Itu namanya orang nyicil itu berarti tidak mampu. Berarti kalau tidak mampu ya tidak istitoah, tidak mampu gitu. Berbeda dengan orang yang mampu punya uang eh, misalnya 60 juta atau 60 juta dia bisa langsung daftar ibadah haji itu. Maka itu dikategorikan mampu gitu. Nah, jadi eh, ada memang mekanisme di kita ya, eh, ini kebijakan pemerintah ya, seharusnya pemerintah itu hanya melayani eh, calon ibadah haji yang mampu saja. Jadi tidak perlu ada uang 25 juta untuk beli porsi haji itu, untuk beli kuota haji itu. Itu sudah aja. Jadi orang yang mampu ibadah haji itu punya uang 60 juta ya, itu langsung aja daftar gitu. Langsung aja daftar, nanti seandainya nunggu antrian kayaknya tidak akan terlalu lama. Yang jadi masalah itu masalahnya itu eh, jadi orang bikin ada kebijakan bikin porsi atau pendaftaran ibadah haji cukup 25 juta untuk mendapatkan kursi atau apa namanya kuota haji ya, kuota haji tersebut. Sebenarnya itu tidak dikategorikan orang orang mampu. Ya. Makanya saya agak setuju juga ya dengan Wakil Menteri Haji ya, Wakil Menteri Haji yang menyatakan bahwa nanti yang eh, apa yang didahulukan itu yang sudah lunas ya, betul ya, yang sudah lunas itu yang harus didahulukan karena mereka dikategorikan mampu ya, ya apalagi yang sudah punya ibadah haji yang sudah eh, langsung melunasi ya, eh, melunasi biaya haji atau BPIH ya, itu sudah dikatakan makna istitoah gitu gitu ya. Nah, misalnya kalau antum punya uang segitu ya coba aja daftar ibadah haji, mudah-mudahan bisa terpanggil dengan sendirinya gitu. Tapi ibadah hajinya itu eh, tetap wajib, hanya tergantung kepada makna istitoah itu ya. Kemudian apakah boleh ibadah haji dengan dana talangan itu, misalnya pinjam dari bank, eh, pinjam uang dari bank, eh, atau dari siapa atau secara personal ya, kemudian dipakai untuk biaya ibadah haji. Ya kalau namanya pinjaman itu kan berarti orang itu tidak mampu ya. Namanya pinjam berarti teboga gitu nya. Ya. Ngaran aja lemah nginjem berarti teboga gitu. Ya jangan memaksakan diri kan. Kan Allah juga berfirman man istata'a ilaihi sabila ya. Orang yang mampu ya. Jadi tidak boleh memaksakan ibadah haji dengan cara meminjam ke bank, apalagi kalau banknya ribawi ya, itu eh, atau pinjam ke saudara atau sampai menjual rumah gitunya,
imah dijual, hari terus kontrak pakai ibadah haji, ya tentu ini tidak boleh itu, karena itu tidak masuk pada makna istita'ah. Tidak mampu, ya kalau tidak mampu ya jangan gitu. Jadi ini khusus yang mampu saja. Ya. Makanya kalau tidak ada dana talangan haji, tidak ada pinjam meminjam, ya, dan tidak ada pembelian kuota untuk ya ibadah haji, ya sebenarnya tidak akan terlalu lama antrian untuk melakukan ibadah haji, ya itu seperti itu, ya. Tapi nggak tahulah gaya Indonesia, eh, orang-orang Muslim Indonesia itu saya kurang paham memahami, ya. Sampai memaksakan diri untuk melakukan ibadah haji. Padahal kalau misalnya punya uang eh, 25 juta, udah aja umroh gitu ya. Gitu. 25 juta atau hanya 30 juta itu bisa dengan umroh, ya. Dan umroh cukup satu kali yang wajibnya gitu. Ya. Gitu. Ya, yes, ya. Baik, jazakumullah khairan. Eh, Mungkin cukup ya Ustaz malam ini karena waktunya sudah ini. Ya, mungkin ada ikhtitam dari Ustaz mengenai materi malam ini, dipersilakan. Baik. Dengan demikian kita bahas beberapa akidah dari pembagian atau bagian-bagian dari akidah tahawiyah ini, ya. Di antaranya adalah bahwa eh, kita mentaati para penguasa kaum muslimin yang mengajak kepada atau memerintah kepada kebenaran, dan tidak kita mentaati mereka dalam kemaksiatan, ya, kemaksiatan. Dan kita wajib beriman terhadap para malaikat, ya, para malaikat. Eh, di sini ada mengimani malaikat yang mencabut nyawa dan malaikat yang mencatat amal kebaikan, baik di amal-amal yang baik maupun amal yang buruk. Ya. Mungkin dari anak sekian, ya. Ya, mungkin juga ada. Baik, maaf. Baik, jazakumullah khairan Ustadz. Dan baiklah para jamaah kajian online pemirsa sekalian di rumah, jazakumullah khairan atas kehadiran semua. Terkhusus kita haturkan jazakumullah khairan kepada Ustadz guru kita yang telah menyampaikan nasihat pembahasan materi kajian bahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Ibnu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kenal dulu ya. Ya, Ya, Mang. enggak, Ya. jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah